Halo semua, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak ketemu. Saya harap kamu kabar baik-baik saja. Saya belum punya kamera baru. Ini saya pakai saya punya kamera HP. Saya harap suara kedengaran. Dan ya, sebelumnya mau minta maaf kalau seandainya kamu sudah punya ekspektasi kepada saya untuk bikin video yang kayak tentang suatu kebijakan atau sesuatu. Saya minta maaf karena sebenarnya saya bikin channelnya itu untuk analisis media, maksudnya kayak film, lagu kayak gitu. Jadi mungkin tidak akan banyak sekali bisa bahas kayak macam otsus atau undang-undang cipta kerja yang sekarang, karena saya bukan ahlinya. Jadi mungkin itu harus ditanyakan ke orang yang tepat. Dan saya punya video kali ini, tapi jangan unsubscribe saya. Dukunglah youtuber Papua yang sekarang. So video kali ini saya akan bikin semacam reaction video, tapi terhadap tulisan. Ya, terhadap lagu, tidak terhadap video, tapi terhadap tulisan. Tulisannya siapa tulisan? Saya tulisan sendiri. Tentang apa? Tentang otsus. Tadi saya bilang kan tidak akan bikin video kayak gini. Maksudnya bukan tidak akan, bikin tapi tidak banyak. Dan kenapa kali ini saya bikin video tentang otsus? Kenapa bikin video tentang otsus? Tidak ada tahu saya bikin apa. Terus saya akan react satu tulisan bagian kecil tentang otsus yang waktu itu saya tulis subskripsi. Dan tulisan ini tuh saya bikin berdasarkan buku Roadmap to Papua yang pertama. Roadmap to Papua atau Papua Roadmap, pokoknya yang pertama yang ditulis sama Lipi. Nah, jadi saya tulis di dalam satu skripsi. Waktu itu saya tulis di bab 3 tentang persoalan-persoalan yang ada di Papua. Saya tulis otsus di persoalan-persoalan yang ada di Papua. Kenapa yuk? Nah, itu dia. Mari saya tidak pernah sentuh subskripsi ini lagi sejak saya sejak saya revisi, karena saya merasa memalukan. Nah, sekarang kita akan lihat tentang subtopik itu. Persoalan-persoalan yang ada di Papua, bab 3, 3.1, otonomi khusus. Lanjut. Kalau video lama kan tetap nonton sampai selesai. Nah, otonomi khusus lahir dari pertarungan politik dalam dialog nasional tahun 1999. Jadi, pertarungan politik dalam dialog nasional tahun 1999. 2 tahun setelah saya lahir. Tuntutan kemerdekaan rakyat Papua melalui sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok Foreri atau Tim 100 Papua mendorong Presiden B.J. Habibie dan para anggota DPR RI hasil pemilihan umum pada tahun 1999 untuk mencari sebuah solusi damai bagi Papua. Oke. Terus, solusi yang diambil adalah membuat undang-undang otonomi khusus bagi masyarakat Papua Barat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ternyata otsus ini dia adalah solusi. Berarti kalau misalkan solusi artinya itulah yang menyelesaikan masalah toh. Pertanyaannya, apakah masalahnya selesai atau tidak? Nah, atau apakah setelah otsus ada masalah lagi atau tidak? Karena kalau solusi harusnya tidak ada masalah lagi. Penyusunan naskah otsus dimulai tahun 2000, 4 tahun setelah saya lahir. Sorry, tadi ada chat tiba-tiba masuk. Tahun 2000, pada saat Zeb Solosa menjadi gubernur Papua. Gubernur memerintahkan penyusunan RUU otsus kepada 2 universitas di Papua. Kemudian pada April 2001, rektor salah satu universitasnya menyerahkan naskah ke-14. Banyak sekali, 14 demi satu revisi, satu lagi revisi sampai 14. Versi akhir kepada gubernur untuk diserahkan kepada presiden dan DPR. Kemarin juga begitu kan, maksudnya untuk tadi setelah melalui pembahasan oleh pansus RUU Otsus yang dibuat oleh DPR, otsus kemudian disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman cari di Google, ternyata tuh banyak sekali tulisannya.
maksudnya tentang itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Bahkan ada PDF-nya. Jadi kan bisa cari, ada cuma 64 halaman, tidak kayak Undang-Undang Omnibus Law yang ada 800. Hasil akhirnya berapa ya? Apa tadi? 800-an halaman. Nah, sedari awal kebijakan ini diambil sebagai salah satu cara untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua. Memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua. Secara umum, Otsus memang mengakomodasi sejumlah tuntutan warga Papua termasuk otonomi luas, fiskal, dan pembentukan Majelis Rakyat Papua. Oke. Namun pemerintah pusat masih tidak konsisten terhadap apa yang telah disahkan. Tahun 2003 dibuat peraturan Inpres nomor 1 tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 45 tahun 1999 mengenai pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang disahkan oleh pemerintah pusat. Masalahnya adalah, secara hukum, pemekaran ini mengabaikan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 yang dengan jelas mengatakan bahwa pemekaran Provinsi Papua harus dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR Papua dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya. Oh, jadi di Otsus itu sudah dituliskan bahwa kalau ada pemekaran itu harus MRP yang tentukan. Iya toh, harus dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR Papua. Tapi waktu itu malah terjadi pemekaran karena pemerintah pusat yang bikin. Maksudnya, kebungan kok sudah kasih solusi terus kok langgar sendiri. Itu yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah pusat selain mengabaikan usaha yang telah dilakukan oleh Presiden Habibie dalam mencari solusi damai dengan tidak menghargai MRP dan DPR Papua, juga membuktikan bahwa pemerintah pusat tetap menjaga pengaruh terhadap pemerintah provinsi dan tidak mengakui masyarakat Papua sebagai masyarakat yang memiliki hak terhadap tanah mereka sendiri. Jadi, wow, kenapa harus kayak gini? Oh, jadi maksudnya pemerintah pusat sudah kasih otsus ke tanah Papua. Tapi mereka bikin pemekaran untuk menunjukkan bahwa saya pasti punya pengaruh meskipun ku adalah daerah otonomi khusus. Makanya dia yang melakukan pemekaran. Padahal dalam undang-undang yang dikeluarkan sebagai solusi, harusnya masyarakat Papua yang menentukan untuk, maksudnya yang setuju atau tidak untuk dimekarkan. Nah, menurut tulisan dari Otto Ondawame yang dikutip oleh tim LIPI, pemerintah pusat Indonesia juga menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki hak untuk mengontrol ketat peraturan daerah khusus, perdasi, dan keputusan gubernur, sehingga meskipun Otsus telah ada, kebijakan seperti ini tidak ada dan tidak mencerminkan kebutuhan seluruh rakyat Papua. Jadi percuma Otsus itu ada, guys. Makanya sekarang mengerti kenapa tulis Otsus ini dalam persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Karena percuma. Awalnya dianggap sebagai solusi tapi tidak dihargai. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini yang akan terjadi juga kah? Maksudnya kayak saya mungkin belum tahu. Kita semua juga kalau ada yang sudah tahu, bagus. Maksudnya belum tahu di Otsus yang akan diteruskan ini ada yang berubah atau tidak. Mungkin berubah, katanya ada isu yang tentang pemekaran menjadi 5 provinsi. Kalau saya tidak salah, pemekaran menjadi 5 provinsi. Iya kah? Otsus jilid 2 namanya itu. Kalau di undang-undangnya kan harus kembali ke MRP. Berarti semua harus kembali ke MRP. MRP setuju atau tidak? Maksudnya bukan MRP, dalam kurung orang Papua. Masyarakat Papua semua setuju atau tidak? Otsus jalan atau tidak? Oh, yang pertama jalan tidak dihargai. Kalau ada ketangkap sama mampus. I'm dead. Kalau ada ketangkap berarti apa yang saya bilang benar. Bukan apa yang saya bilang, apa yang saya baca. Pernah ada yang komentar kok kalau bicara kebenarannya ragu-ragu.
Kalau apa gaya dong begitu gue, nah maksudnya bukan ragu-ragu, kayak gini sudah cara bicara. Kalau tidak salah saya pernah baca tentang OSIS jilid 2 yang Tirto tulus tulis itu cukup bagus. Maksudnya dia kayak rangkum kira-kira kalau OSIS jilid 2 jalan itu baik, bukan baik atau tidak, kendalanya apa saja, atau sebenarnya boleh atau tidak. Maksudnya menurut saya setuju sih di saat yang dibilang mungkin betul sih kalau OSIS kalau 5 provinsi di Papua, orang Papua bisa jadi pemimpin di tanahnya sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ini akan bikin kita semakin terpecah belah untuk bertarung siapa yang pimpin yang mana dan segalanya. Terus mental. So kalau bicara ini tuh arah kayak bisa dapat dis. Pokoknya sudah, tidak mau bicara lebih panjang lagi karena ini bukan saya punya bidang. Saya tidak ahli di sini, saya hanya bikin reaction video terhadap apa yang saya tulis di samping skripsi. Dan saya juga pikir mungkin sebelum OSIS jilid 2 nih jalan, pasti tuh DPR, MRP, dan Gubernur Papua yang sekarang pasti juga sudah tulis mungkin mungkin sekitar ada tambahan kah untuk OSISnya kalau memang mau jalan. Saya rasa juga itu terjadi, atau itu memang terjadi. Oke, sudah. Itu saja kan. Terima kasih banyak sudah nonton saya video dari awal sampai akhir. Minta maaf sekali kalau tidak bisa terlalu detail karena ini bukan satu bidang. Sekali lagi saya bukan satu bidang, jadi ya. Itu saja kan. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, sebelumnya kan kalau si vous aimez apprendre les langues, j'ai apa namanya, kalau kamu suka belajar bahasa, saya punya akun channel YouTube yang lain yang saya share tentang bahasa, namanya Dorta Elizabeth. Terus kamu bisa follow saya punya akun Instagramnya Devistadigram, saya sharing tips tentang belajar bahasa. Itu saja kan. Terima kasih banyak sekali sudah nonton dari awal sampai akhir. Tolong subscribe, like, dan share supaya sub channel berkembang terus. Dan tolong kasih saya ide yang tidak susah untuk saya lakukan. Terima kasih banyak kamu semua dan bye.